Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak DR dari Ceriau, cerita akuntansi. Sekarang kita bahas bank rekonsiliasi ya. Jadi bank rekonsiliasi itu proses klarifikasi saldo kas yang disimpan di bank menurut catatan perusahaan dibandingkan dengan catatan bank dari rekening koran atau bank statement. Biasanya perbedaannya karena time lag, misalnya termasuk di sini deposit in transit atau outstanding check. Dua, karena error, kesalahan baik dilakukan oleh bank maupun oleh perusahaan. Yang ketiga, adanya debit memo, kredit memo dari bank atau memo kredit, memo debit, tidak ada memo Sanjaya atau memo Geisha ya. Oke, ini ada soal namanya perusahaannya itu James Logan Company. Periodenya Mei 31 2011. Di sini ada saldo menurut bank, menurut buku dulu 6781 ya. 6781 cash balance per book. Kemudian bank statementnya atau rekening korannya jumlahnya adalah 640460 ya, ada beda. Adapun perbedaannya setelah diteliti yaitu satu, dalam statement maksudnya bank statement ada debit memo 40 untuk pencetakan cek perusahaan, penambahan pencetakan cek 40. Itu dimana harus dibenerin perusahaan ya, di perusahaan belum tahu, baru tahu setelah ada bank statement. Jadi nanti minus 40 saldo banknya. Dua, ada penjualan sebesar 83615 pada Mei 12 sudah dipositukan di bank. Cash receipt jurnalnya dan deposit slipnya salah, itu dicatatnya 88615, harusnya tadi 83615. Jadi ada kesalahan, yaitu kurang pencatatan ya, jadi ini harus ditambah karena menjual barang kan cash debit sales credit ya, jadi itu harus ditambah di saldo kas. Nomor 3, outstanding check 57625, ini harus dikurangi di saldo bank statement ya, karena perusahaan sudah mengeluarkan cek, belum dicairkan sama pembawa cek, berarti harus dikurangi supaya di bank itu sama dengan perusahaan. Sebaliknya ada deposit in transit 191615, itu harus ditambahkan di saldo bank karena sudah di store oleh perusahaan, bank belum dicatat. Nomor 4, tanggal 18 Mei perusahaan mengeluarkan cek nomor sekian, jumlahnya 685 untuk membayar utang kepada Berites, tetapi sudah di jurnal tapi salah, dimasukinnya adalah sebesar 658 ya. Jadi bayar utang harusnya 685, dibayar 658. Jadi kurang mencatat pengeluaran ya. Kurang mencatat pengeluaran, seharusnya 685, ini 658 ya. 658. Nomor 5, wesel tagih sudah ditagih bank
atas nama Logan Company, si klien, si nasabah. Kemudian termasuk belum masuk di situ ada bunga plus bunga 80, terus biaya penagihan 20. Tidak ada bunga yang accrued ya. Jadi sini yang ditagihnya 2.500 ditambah bunga 80 dikurangi biaya penagihan 20. Jadi bersihnya 2.560 ya, 2.560. Nomor 6, dalam cek yang dikembalikan, di cancel itu bukan batal ya, tapi cek-cek yang sudah diuangkan, sudah dimasuk ke bank, dikembalikan lagi. Itu setelah diteliti, ada cek yang diterbitkan oleh Bridgestone Company untuk perusahaan ini ya, perusahaan ini sebesar 80. Kesalahan dibebankan kepada Logan Company oleh bank. Jadi bank salah, harusnya dia mendebet rekening orang lain, malah rekening si Logan ini yang kita kerjakan ini dibebankan. Jadi harus ditambahkan di banknya, ditambahkan di catatan bank. Nomor 7, dalam bank statement juga diperlihatkan atau terdapat non-sufficient fund yang dibebankan 680 untuk cek yang diterbitkan oleh Gripton customer Logan Company account. Jadi ini udah kita terima cek tapi ternyata tidak ada dananya, cek kosong, non-sufficient fund. Jadi harus kita balikin lagi. Tadi mungkin sudah di jurnal kas piutang, sekarang kita balikin lagi. Jadi kas yang dikredit, piutang di debit. Oke, kita gambarkan sebagai berikut. Oke, kita bahas bank rekonsiliasi tadi ya. Tadi disebutkan di situ saldo per book 6781, per bank 6404 60. Kemudian kita tulis langsung di sini ya. Saldo perusahaan 6781, saldo bank 6404.60. Perbedaannya karena satu, dalam statement, maksudnya bank statement itu ada debit memo 400 ya untuk biaya pencetakan cek ya, penambahan cek. Kalau memo, debit memo itu kita kreditkan ya, karena di bank statement udah dicatat, di perusahaan belum, baru tahu setelah ada bank statement. Jadi untuk mengingatkan kalau debit memo itu pasti di perusahaan kredit ya, kalau kredit memo di perusahaan debit. Sekarang debit memo berarti di kredit ya, debit memo dikurangi perusahaan 40. Nih. Kemudian yang kedua ada penjualan 836.15 tapi dicatatnya 886.15. Jadi penjualan itu kan kas bertambah, harusnya 836, ini terlalu banyak 886.15. Jadi selisihnya itu kita kurangkan dari saldo kas ya, selisihnya itu 50 ya, ini 50, 886.15 kurangi 836, 50 ya. Kemudian yang ketiga, outstanding check, itu udah jelas outstanding check dikurangi di bank, deposit in transit ditambah ya, udah setor tapi bank belum dibukukan. Kalau outstanding check
perusahaan udah mengeluarkan cek tapi belum dicairkan oleh pembawa. Jadi di outstanding check OSC kurangi, deposit in transit tambahkan. Nah, pakai kurung berarti tambah ya. Oke. Kemudian nomor 4. Nomor 4, perusahaan mengeluarkan cek nomor 1181 jumlahnya 685 untuk membayar utang. Udah di banknya udah betul, cuman perusahaan mencatatnya si Logan itu 658 ya, utangnya atau keluar ceknya dibuat 685 tapi dicatat 658, kurang membukukan pengeluaran ya, jadi pengeluarannya harus ditambah ya, 685 kurang 658, account payable utang 27 ya, dikurangi pakai kurung. Oke, itu nomor 4. Nomor 5, piutang wesel 2.500 ditagih oleh bank atas nama perusahaan, ditambah bunga berapa itu 80 dan biaya penagihan 20 ya. Jadi 2.500 tambah 80 kurangi 20, 2560 menambah kas, karena perusahaan baru tahu setelah ada rekening koran ya. Jadi 2560 masuk ke kas ya, kas 2560. Notes receivable bukan not payable, not receivable 2.500 tambah interest 80 kurangi biaya penagihan 20, jadi plus 2560. Kemudian nomor 6 termasuk di dalam cancel check. Tadi sudah dijelaskan ke cancel check itu cek-cek yang sudah dicairkan. Kalau di luar negeri itu dikembalikan lagi ke perusahaan ya, bukan cancel di sini batal ya, batal. Jumlahnya 800. Ternyata salah ya, harusnya dibukukan ke perusahaan lain, ke Bricktown Company, ini malah didapat si Logan Company. Jadi si Logan harus ditambahkan ya 800, dikembalikan lagi 800. Nih error ya, 800 bank. Kemudian yang terakhir adalah Mei 31, bank statement menunjukkan adanya non-sufficient fund. Tadi kan itu waktu menerima uang suudon aja ada dananya di jurnal cash account receivable, tapi ternyata non-sufficient fund, dananya tidak ada, cek kosong. Jadi kasnya harus kita kurangi, kasnya kita kurangi di perusahaan. Nomor 80 kembali ke piutang misalnya ya. Jadi kalau kita jumlahkan, jumlah kurang 8544, cash banknya adalah sama ya, 8544 ya. Jadi ini udah betul rekonsiliasinya. Sekarang tinggal jurnalnya, adjustment tinggal lihat ke perusahaan ya, jangan ke saldo bank, ke catatan bank. Tadi debit memo 40, jadi miscellaneous expense, cash 40. Kemudian tadi penjualan terlalu banyak, dikembalikan jurnalnya. Kalau menjual biasanya cash sales, sekarang sales cash, cashnya jadi di kredit 50 ya, sales cash. Jurnal yang keempat, membayar utang. Tadi terlalu sedikit, harus dikurangi lagi kasnya, jadi account payable cash 27 ya. Kemudian yang kelima,
menagih piutang, bersihnya dulu, cash 2560, kemudian debitnya lagi miss expand 20, kreditnya notes receivable 2500, dan kredit lagi interest revenue 80 ya. Dan terakhir, jurnal terakhir adalah mengembalikan cek kosong. Jadi kasnya dikredit, debitnya apa? Piutang misalnya ya. Kalau itu tadi untuk membayar piutang. Jadi jurnalnya account receivable cash ya, cash. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.